شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Bab besarnya adalah permulaan wahyu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Di bab ini ada 8 sub bab ya, yang berbicara tentang bab permulaan wahyu. Yang pertama tentang bagaimana proses turunnya wahyu, kemudian bab mimpi dan wahyu, dan yang ketiga adalah mimpi yang benar adalah bagian dari kenabian. Dan ini yang sedang kita bahas di masuk ke sesi yang kedua untuk subbab ini. Baru nanti kita bahas bab 4 sampai bab ke-8-nya. Baik, kita sudah bahas kemarin tentang subbab yang ketiga ini, yaitu mimpi yang benar, bagian dari kenabian. Namun, dari hadis-hadis yang dimunculkan, ada perbedaan pendapat dari para ulama di dalam memahami hadis tentang mimpi. Maka kita sedikit kembali ke hadis yang di atas yang membahas tentang mimpi kenabian. Ya, bagaimana ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis di atas. Hadis apa saja? Ada 3 hadis kemarin yang isinya yang 2 sama, yang 1 yang berbeda sedikit. Yang pertama hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di sana Nabi SAW bersabda, Ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'in juz'an minan nubuwah. Kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya Abu Hurairah dan Ibnu Umar dengan kalimat yang hampir sama, ar-ru'ya salihah juz'un min sittatin wa arba'in juz'an minan nubuwah. Intinya mimpi yang baik, ya ini 1 dari 46 bagian atau 1/46 bagian kenabian. Kemudian yang ketiga yang sedikit berbeda adalah hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ru'yar rajul al-muslim as-salih, ya mimpinya seorang yang muslim lagi soleh adalah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah, 1/70 atau 1 dari 70 bagian kenabian. Kalau di atas 1/46, yang di bawah 1/70. Nah, disinilah ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis ini. Ya. Yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah selama 23 tahun. Ya, nah di sini kalau dibagi terolah per 6 bulan per semester, ya, ini berarti ada 46 semester. Ya. Ini bagaimana kok bisa dibagi per 6 bulan per semester? Nah, jadi gini, disebutkan di dalam riwayat bahwa Nabi SAW itu mengalami banyak mimpi yang benar, ya sebelum beliau diangkat jadi nabi. Nah, sementara mimpi benar itu berlangsung ya selama 6 bulan. Nah, ini kata kuncinya di sini. Jadi mimpi ya itu 6 bulan mimpi yang benar itu sebelum beliau mendapatkan wahyu. Sehingga rentang masa mimpi benar itu adalah 1/46 dari kenabian. Jadi ya 6 ya dikalikan 20 jika 6 46 ya dibagi 1/6-nya. Ya, jadi 1/46. 23 tahun ya dibagi 1/6 ya sama dengan menjadi 46 kali Nabi 46 semester kalau dia dibagi 6 ya dari 23 tahun itu. Nah,
Kalau dibagi 6 bulan, ya karena tadi mimpi kan selama 6 bulan ya, ya berarti mimpinya Rasulullah itu dari 23 tahun. Nah, 1/46-nya ini, ya satu semesternya ini, ya adalah mimpi menjelang kenabian. Maka hadis ini yang dimaksud 1/46 adalah 6 semester dari 23 tahun. Nah, ini pendapat yang pertama. Nah, itu maksudnya jadinya 1/46 karena yang sisanya yang 45 bagian, nah itu tanda-tanda kenabian berikutnya. Namun pendapat ini ternyata ditolak ya oleh ulama lainnya. Dan mereka mengatakan bahwa mimpi benar yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Nabi ini tidak dijelaskan berapa lama rentang waktunya, ya. Tidak ada hadis yang betul-betul sahih yang menjelaskan bahwa Nabi mimpi itu selama 6 bulan, ya. Ya itu hanya riwayat-riwayat belaka saja. Ya. Nah, di sini An-Nawawi ketika menyebutkan pendapat ini, ya, yang berbeda, termasuk salah satunya An-Nawawi, Imam An-Nawawi, kata beliau, wa qad qadaha ba'duhum fil awal. Sebagian ulama di sini membantah pendapat yang awal, pendapat yang pertama tadi, ya, yang 1/46 itu ya satu semesternya atau 6 bulannya. Nah, itu adalah tanda kenabian yang pertama diawali dengan mimpi. Nah, ini dibantah ya pendapat yang pertama ini. Karena apa? Dibantah bi annahu lam yusabbit, ya. Tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang soleh, yang sorih, yang sahih lagi sorih. Anna amada ru'yahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya rentang masa mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qabla nubuwah adalah sitatun asyhur, ya. Sebelum nubuah Nabi mimpi adalah 6 bulan. Nah, ini tidak ada hadis yang sahih yang berbicara tentang itu. Ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, jadi di sini ulama ada dua pendapat karena punya dua metodologi. Yang metodologi pertama dia menggunakan logika, ya, di dalam apa namanya cocokologi. Nah, ini 1/6 berarti kira-kira begini begini dan begitu ya. Yang satu lagi tekstual. Pokoknya kalau nggak ada dalilnya ya sudah, kita tidak usah membahas tentang detailnya. Ya, jadi 1/46 berarti begini dan begitu, enggak. Cukup apa kita membahas yang sudah jelas-jelas saja sahih dalilnya. Ya, ini metodologi ulama yang kedua. Ya. Disitulah letak perbedaannya. Nah, kemudian perbedaan lagi yang kedua, ya tadi yang pertama ya bab tentang 1/46 itu 6 semester, satu menjadi 46 semester, jadi 1/46 itu maksudnya 46 semester, ya selama 23 tahun, gitu ya. Nah, yang kedua, pembahasan perbedaan yang kedua, jadi mimpi yang benar itu merupakan sepersekian ya dari kenabian. Karena dalam mimpi yang benar, kenapa dikatakan sepersekian tanda kenabian? Ini di dalam mimpi yang benar itu akan ditampakkan sesuatu yang goib, ya. Sehingga dalam hal ini ada kemiripan dengan kenabian karena Nabi ya sering mendapatkan ya hal-hal yang goib, termasuk wahyu itu kan sesuatu yang goib, ya. Bahkan Nabi di tengah-tengah para sahabat pun sahabat yang lain tidak tahu Nabi menerima wahyu, gitulah. Jadi betul-betul hal yang goib. Di sini ada kemiripan dengan mimpi yang benar tadi, ya, bisa melihat sesuatu yang goib. Nabi SAW menyebutkan mimpi benar itu adalah 1/46 kenabian, ya. Namun bagaimana rinciannya, ya, dan seperti apa bentuk-bentuk mimpinya, tidak ada itu yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Sehingga ketika ada orang yang bermimpi benar, apakah ini termasuk bagian dari kenabian? Ya jawabannya ya tidak bisa kita pastikan. Ya, ini demikian keterangan dari Ibnu Arabi. Bukan berarti orang yang mimpi ternyata mimpinya jadi kenyataan bukan cuma sekali bahkan berkali-kali. Ya, apakah ini termasuk tanda kenabian? Ya belum tentu. Ya bisa jadi dia, apalagi di zaman sekarang ya, tentunya dia bukan nabi, ya, walaupun dia bermimpi dengan mimpi yang benar, ya. Paling top ya dia orang yang soleh, ya, paling top dia orang yang soleh.
mimpinya selalu menjadi kenyataan. Ya. Besok mimpi lagi benar jadi kenyataan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa mimpi yang benar itu seperti karakter kenabian. Sebagaimana akhlak terpuji juga peninggalan dari sifat kenabian. Ya, mimpi benar itu bagian dari kenabian, juga karakter-karakter yang apa mengenai akhlak terpuji juga kenabian. Ya, termasuk sifat kenabian. Artinya nabi, semua nabi itu akhlaknya terpuji. Semua nabi, ya, akhlaknya terpuji, orang pilihan. Nah, akhlak terpuji ya bagian dari kenabian, memang semua nabi terpuji akhlaknya. Begitu juga mimpi, ya, mimpi yang benar itu dialami oleh semua nabi. Ya, jadi di sini, ya, hadis ini juga maaf, hadis di bawah ini semakna dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hadiyya as-salih wasamta as-salih, ya, akhlak terpuji, ya, dan juga tingkah laku atau perangai yang baik, yang soleh, ya, dan juga al-iqtisad, ya, sederhana, bersikap sederhana adalah juz'un min khamsatin wa ishrina juz'an minan nubuwah. Ya, adalah satu dari 25 bagian dari kenabian. Artinya seorang nabi itu pasti akhlaknya terpuji, ya, tingkah lakunya, perangainya pasti baik. Sikapnya semua nabi itu sederhana, bahkan nabi terkaya sekalipun ya sangat sederhana sikapnya, termasuk Nabi Sulaiman yang terkenal nabi kaya raya, ya, beliau pun memiliki kesederhanaan. Nah, ini semua adalah sifat-sifat kenabian. Artinya apa? Sifat ini menjadi kelebihan dan keunggulan dari para nabi, yang bisa saja sifat-sifat tadi Kami itu gimana? Ya dimiliki kami oleh nonton. selain nabi. Udah nanti bareng-bareng Ya, sudah. Jangan ada yang ketinggalan. jadi bisa saja sifat-sifat baik tadi, ya, seperti akhlak terpuji, perangai yang baik, ya, sederhana, ini dimiliki oleh selain nabi. Meskipun hanya dengan sifat ini orang tidak bisa menjadi nabi. Ya, bukan berarti orang yang memiliki sifat-sifat kayak nabi, orangnya baik, soleh, tekun ibadahnya, wah, ini ada calon jadi nabi ini. Enggak begitu, ya. Sehingga tidak mungkin hanya dengan sebatas suka berbuat baik, berakhlak baik, orang bisa jadi nabi, itu enggak. Ya, beda mungkin dengan agama sebelah, ya. Ketika dia beramal yang baik, ya, dia maka meningkat tingkatan levelnya, nanti bisa menjadi apa, dewa atau apa gitu kan. Ada ya gitu ya, punya keyakinan seperti itu. Jadi orang yang sangat baik nanti levelnya meningkat bisa menjadi dewa. Nah, kalau di dalam Islam, ya, ini dengan sifat-sifat baik tersebut tidak mungkin orang itu diangkat menjadi nabi. Karena nabi itu memang betul-betul pilihan. Tidak semua orang baik, tidak semua orang soleh, tidak semua orang yang berakhlak baik itu akan diangkat menjadi nabi. Ya, begitu pula orang yang mengalami mimpi yang benar. Tidak kemudian serta-merta dia langsung memiliki sepersekian kenabian. Wah, ini orang nabi nih. Kenapa mimpinya selalu benar? Nabi dari mana? Ya, 1/46-nya lah. Dia ada hawa-hawa, ada bau-bau kenabian. Sehingga dia mau dibilang nabi karena nabi terakhir sudah nggak ada, akhirnya dibilang wali umpamanya. Ya kan? Dikatakan wali karena apa? Mimpinya benar terus. Atau orangnya soleh banget, ya, taat banget ibadahnya, maka dia menjadi wali gitu kan. Kalau istilah sekarang kan begitu ya. Bukan nabi, mungkin orang yang yakin dengan nabi terakhir adalah Muhammad SAW tidak akan mungkin dia apa namanya mengatakan bahwa orang soleh yang sangat soleh itu nabi, enggak, ya, minimal dia bilang wali, artinya sepersekiannya ada unsur-unsur kenabian. Walau alam, ya, wali itu memang orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa apa namanya menjadikan seseorang itu wali, ya tentunya adalah pilihannya Allah. Dari segi apa dia wali? Ya bisa jadi dari segi ketaatan. Ya, artinya wali ini orang yang memang kekasihnya Allah, orang yang disayang oleh Allah. Ya, kalau dalam istilah terminologi
kaum muslimin ya yang ada di Indonesia, wali itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang terkabul doa-doanya. Nah, jadi macam-macam tuh bisa jadi nabi tuh, kayak bisa menjadi wali. Orang yang sangat soleh, orang yang sangat terkabul doanya, orang yang alim. Nah, ini juga termasuk bisa jadi bukan bisa dianggap wali oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Orang yang penyabar, nah itu juga jadi wali. Artinya wali di sini orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Ya, orang yang penyabar itu kan kekasihnya Allah. Innallahu ma'as-sabirin, itu berarti Allah dekat banget dengan orang yang sabar. Begitu juga dengan para ulama. Ya, jadi kita pengen jadi wali dari sisi apa? Dari sisi keilmuan, ya silahkan. Dari sisi kesabaran juga silahkan. Siapapun bisa berhak menjadi wali. Tapi kalau menjadi nabi, nah ini tidak bisa. Tidak mungkin orang yang hanya sebatas alim, soleh, akhlaknya bagus, kemudian bisa menjadi nabi. Ya. Demikian pembahasan kali ini, tadi perbedaan tentang hadis bab mimpi dan kenabian. Insya Allah nanti masuk bab selanjutnya adalah tentang turunnya wahyu yang pertama. Sampai sini dulu. Selanjutnya